Halo, Taurus. Wah, Taurus ya. Taurusan, Taurus Moon, Rising Venus ya. Halo juga Crosswatcher yang lagi memantau Taurus. Ini general reading ya. Energi banyak orang yang punya bercat Taurus. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Atau ada vice versa ya, terbalik-balik. Dan ini timeless ya. Ini readingan boleh berlaku kapan saja. Mungkin udah ada yang merasakan, bisa juga maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Jadi kita lihat energi Taurus ya, dan orang yang dealing dengan Taurus, siapapun itu ya, yang berkaitan dengan Taurus. Aku shuffle dulu. Wah, ini bisa vice versa ya. Ini bisa kamu ini, atau dia. General reading ya, bisa terbalik. Aku ngerasa ada seseorang yang mau mengambil resiko untuk melakukan sesuatu. Ini bisa kamu ya, tapi bisa juga dia. Jadi ada seseorang yang kayak ngerasa, ya aku mau ngambil resiko untuk melakukan sesuatu buat kamu. Meskipun aku punya pilihan lain, aku punya prioritas lain, ya apapun itu, ya aku mau ngambil resiko. Kalau dilihat sih, ya rumit ya koneksi ini hubungan, ini relasi, koneksi yang sulit aku rasa. Aku ngerasanya entah di pihak siapa, itu ada pihak lain lagi gitu. Ada orang lain. Nah, ada fokus yang lain. Jadi ini beberapa kalian, kamu ngerasanya segala sesuatu itu ada resikonya. Kan hidup ini pilihan. Ada aja resiko yang kita pilih. Ada aja masalah di dalam jalan yang kita pilih gitu. Namanya juga hidup ya. Apapun yang kita tempuh, apapun yang kita pilih ya, itu ada aja risikonya. Setiap jalan itu adalah lika-likunya gitu ya. Tapi apapun itu ya, keputusan yang kamu ambil atau pola hidup yang kamu lakukan, ya kamu ngerasa ini untuk membuat hidup kamu lebih baik, membuat hidup kamu lebih berkembang. Ya kamu ngerasa kamu tuh harus hidup dengan lebih positif lagi. Mungkin kamu udah mendengar suara hatimu, kamu dengarkan kata hatimu. Ya kamu dengerin intuisi kamu gitu. Kamu ngerasa kayak, ya gue gak mungkin gini-gini aja. Gue juga harus maju, gue harus berkembang. Atau ya gue juga pengen ya menjadi manusia yang lebih baik, lebih bagus ke depannya gitu. Entah apa ini ya, kamu kayak pengen memperbaiki sesuatu, entah pengen memperbaiki hidupmu supaya lebih positif, kamu menjauhi yang toksik, kamu melepaskan yang negatif gitu. Aku ngerasanya ada kalian beberapa seperti itu ya. Terus aku ngelihat, ya ini memang ada ya yang mau melakukan pergerakan, entah kamunya atau dia gitu. Jadi seseorang merasa, ya aku rasa ini aku perlu memperbaiki hubungan sama dia ini. Atau dia ngerasa, ya aku mau memperbaiki hubungan dengan kamu. Ya karena cinta, karena sayang, atau ya dia memilih kamu. Bisa juga kamu memilih dia. Ya mungkin ada yang ngerasa, sebenarnya lu yang terbaik buat gue,
sebenarnya yang gue sayang, yang gue cinta ya cuma elu gitu. Jadi ya gue pengennya sama lo gitu. Ada yang kayak setidaknya udah jujur sama diri sendiri gitu. Ya gue udah koreksi diri, gue udah lihat ke dalam diri gue sendiri, ya sebenarnya lu yang gue mau. Nah, ada yang rasa gitu ya, entah kamu atau dia, yang rasa aja lah. Ini bisa vice versa. Jadi ini nih ya, percaya sama intuisimu, percaya sama kata hatimu. Ya terkadang kata hati bentrok nih sama logika gitu. Kadang logika bilang gue harus begini begitu, gue harus mempertahankan ego. Tapi ya sekeras apapun kita mempertahankan ego, ya yang tahu kita bahagia atau tidak ya kita sendiri gitu kan. Jadi di sini ada seseorang yang ngerasa, iya sih gue menangin ego gitu ya, gue menangin kerasnya gue ya, gue yang paling begini begitu. Atau ya gue nggak mau introspeksi diri. Tapi akhirnya di sini ada seseorang yang ngerasa, ya aku sudah koreksi diri, aku dengar batinku, kata hatiku, aku dengar intuisiku, aku dapat petunjuk, dapat hidayah dari Tuhan, dari semesta ya. Ternyata semua perubahan itu bisa terjadi dimulai dari diri sendiri. Aku mau berubah, aku mau menjadi lebih baik ya, itu harus dimulai dari diriku sendiri. Ini bisa dia yang ngerasain ya, atau vice versa. Atau kamu ngerasanya bisa dibilang segala sesuatu itu lebih kayak lihat ke dalam diri kita sendiri aja. Kenapa sih kita tuh bisa toksik? Kenapa sih hidup kita tuh ada negatifnya, ada racunnya? Ya kita pasti akhirnya akan sadar gitu. Kenapa kita mempersilahkan racun itu masuk ke hidup kita? Kenapa kita mempersilahkan yang toksik itu masuk ke hidup kita? Atau kenapa kita izinkan sesuatu yang negatif itu ada di dalam diri kita? Seharusnya yang negatif itu kan dilepaskan gitu. Jadi kayak apa ya? Ya kita membenahi diri. Nah, entah dianya atau kamu ya, vice versa. Bisa terbalik. Sekarang perasaan dia ke kamu ya. Perasaan dia. Nih, aku ngerasa orang ini sebenarnya punya unek-unek sama kamu, ya. Orang ini sebenarnya banyak banget yang pengen dia bilang sama kamu. Seandainya kalian bicara nih ya, apalagi kalau kalian tatap muka, apalagi kalau kalian duduk berdua, apalagi kalau kalian ya gitu, ketemu gitu ya. Jadi banyak sih yang mau dia bilang, banyak yang mau dia katakan. Termasuk ini nih, kamu tuh dicintai, atau aku masih sayang sama kamu. Ini bisa vice versa. Beberapa mirror ya, mirip gini ya. Sama sih energi kita gitu. Masih sama-sama cinta. Beberapa kayak gitu, Kak. Oke. Lalu nih, entah siapa di sini ya. Bisa vice versa. Jadi sebenarnya ada yang diam-diam ngerasa jealous, ngerasa cemburu. Entah siapa yang merasa cemburu. Bisa dia, bisa vice versa. Jadi ada seseorang yang ngerasa gini, gue bukannya hanya cemburu ketika lo sama yang lain ya, tapi gue juga cemburu ketika lo sukses, ketika hidup lo lebih bahagia, ketika lo bisa jadi diri sendiri, ketika lo lebih bahagia dan lebih berhasil daripada gue. Nah, di sini ada yang jealous, ada yang cemburu ya. Bisa vice versa nih. Bisa dia atau kamu. Tapi ini gak hanya tentang percintaan gitu, Kak. Bisa juga teman, bisa juga keluarga, saudara atau siapa. Kayak diam-diam ada yang iri, ada yang dengki, ada yang susah melihat kamu senang gitu. Ada yang kayak apa ya, memang iri gitu sama kamu. Ini siapa ini ya? Ada keluarga kah? Saudara? Atau teman gitu? Atau siapa gitu? Aku ngerasanya. Terus di sini aku ngelihat ya, orang yang dealing sama kamu, dia tuh pengen banget sebenarnya bilang
Meskipun kamu ngerasa aku baik-baik aja, sebenarnya aku nggak baik-baik aja, gitu. Ya makanya tadi aku katakan ya, orang ini kalau misalnya ketemu kamu, bisa banyak nih yang dia bicarakan sama kamu. Termasuk itu. Ya lu bisa aja ngeliat gue cuek gitu ya, gue bodo amat. Atau ya gue kayak baik-baik aja, fine-fine aja. Tapi sebenarnya ya gue nggak selalu baik-baik aja. Kan gue juga manusia biasa gitu. Gue juga punya masalah, gue punya beban hidup. Nah, terus aku ngelihat di sini ada seseorang yang ngerasa kita jangan terlalu keras sama diri kita sendiri, ya. Entah dianya yang begitu atau kamu. Ini bisa terbalik ya. Pada intinya ada yang mengatakan begitu, ada yang merasa seperti itu, kayak lu jangan terlalu keras lah sama diri lo, atau ya gak selamanya yang kita pikirkan itu benar gitu. Gak selamanya apa yang kita duga, apa yang kita sangka, gak selamanya itu pas gitu ya. Atau ini bisa kamu berpikir begitu dengan dia, atau dia berpikir gitu ke kamu. Kan ada yang keras kepala ini ya. Entah siapa gitu. Jadi aku ngerasain sense kayak ini ada energi, ada yang keras banget, tapi ada yang sensitif banget gitu ya. Jadi ada yang keras kepala, ada yang baperan banget. Kalau keras kepala itu ya bisa aja kayak ngerasa ya udah, gue mikirnya gini ya, ini loh yang bener ya, gue yang paling bener, atau ya gue ngerasa gue nggak perlu introspeksi diri, gue nggak perlu koreksi diri, bla bla bla. Nah ada yang sekeras itu ya. Ya ada sih ini salah satu yang kasar gitu. Jadi menganggap segala sesuatu kayak menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan, bukan melihat ke dalam diri sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Kan harusnya koreksi diri, begitu? Ini bisa dia merasa gitu atau vice versa. Sedangkan ya salah satunya ada yang sensitif banget gitu, baperan, kayak kok bisa sih kayak gini. Atau kayak ngerasa ya kita mudah terluka gitu, mudah sakit hati, mudah kecewa, atau ya kayak ngerasa sakit banget semua yang pernah terjadi ya. Apalagi kalau misalnya kamu nih orang yang perasa banget, kamu orang yang punya sensitivitas tinggi, pasti kan kamu nggak mau terluka terus gitu, kamu nggak mau kan kecewa terus gitu. Jadi ya kamu ngerasanya harusnya dia jangan terlalu keras sama dirinya sendiri. Mungkin kamu ngerasa ya saya kan nggak selamanya bisa sabar gitu, atau ya saya bisa aja sabar gitu, tapi ini kan ada malaikat yang bekerja gitu ya. Ada malaikat yang bekerja atau semesta bekerja ya atas seizin Tuhan membawa kamu keluar dari situasi toksik ini ya. Maksudnya gini, kan sabar itu bisa aja seterusnya atau kedepannya kita bisa aja sabar ya. Apalagi sabar kan sesungguhnya nggak ada batas gitu. Tapi ternyata malaikat semesta membawa kamu keluar dari koneksi ini atau dari hubungan ini gitu. Jadi beberapa kalian kamu sadar gak sadar ya kamu pasti bisa aja yang gak nyangka gitu, kok perlahan aku bisa ya mengikhlaskan, merelakan gitu, atau kayak ya ternyata yang aku kira aku bisa bertahan ternyata malah aku dibawa keluar gitu. Istilahnya ini bukan kendali kamu lagi, tapi ini udah kendali Tuhan ya, Tuhan dan semesta ya. Ada malaikat yang menuntun kamu keluar dari situasi toksik ini, situasi yang udah gak sehat. Jadi ya udah takdir begitu ya, udah kehendak dari yang maha kuasa. Udah saatnya kamu membebaskan diri kamu dari orang yang toksik ini, dari orang yang negatif ini. Ya bisa aja sih dia di sana ngerasa kamu kurang sabar nih, atau kamu kurang pengertian atau apa. Bisa aja dia ngejudge kamu di sana begitu, atau dia bisa judge kamu kayak ya kamunya segitu aja ya cintamu, atau ya ternyata kamu bisa ya ke yang lain, atau ya ternyata kamu begini ya cuma segitu aja ya perjuangan kamu tuh, ada sebenarnya ngejudge kamu gitu. Tapi kan ini sebenarnya udah di luar
di luar kendali kita gitu. Maksudnya kayak ya kita masih bisa aja sih bertahan, berjuang lagi, bersabar lagi. Tapi ternyata ini nih, kalau Tuhan dan semesta sudah bekerja, ya kamu akan dibawa keluar. Mau nggak mau kamu akan keluar dari situasi ini. Jadi ini bukan tentang sabar nggak sabar lagi ya, tapi lebih kayak ya gimana, kita manusia, kayak gimana pun ujungnya ya Tuhan yang punya kehendak gitu. Itu sih maksudnya ya. Terus ketika kamu udah keluar dari situasi toksik, situasi drama begini ya, you are awesome ya. Kamu menjadi pribadi yang luar biasa. Beberapa kalian jadi jiwa baru, jadi jiwa yang lebih baik, jiwa yang bertumbuh gitu. Ya, kamu luar biasa. Kamu percaya diri. Dan beberapa kalian kalau pernah nanam karma baik ya, menuai karma baik gitu. Kalau yang buruk ya, yang buruk juga yang kita dapat gitu ya. Jadi semua dimulai dari diri sendiri. Apa yang kita pancarkan itu yang dipantulkan, apa yang ditabur itu yang dituai. Gitu. So, jangan terlalu keras sama dirimu sendiri juga. Misalnya kayak kalau dipikir-pikir, ya memang aku tuh harusnya lebih bersabar. Aku harusnya lebih berjuang lagi gitu. Atau ya apa iya ya aku harus melakukan sesuatu lagi, aku harus bertahan lagi. Nah, itu menurut kita secara manusiawi. Tapi kalau misalnya Tuhan bilang tidak perlu bertahan lagi, kayak gimana pun kamu pasti keluar dari situasi kayak gini. Ini bisa situasi apa aja ya, situasi percintaan, situasi di lingkungan kamu. Jadi istilahnya kayak kalau semesta udah narik kamu, terus kamu harus menyendiri ya, kamu harus menyendiri. Mungkin di saat itu ya, udah saatnya kamu dibersihkan ya. Udah saatnya energi kamu didetoks gitu. Jadi beberapa kalian ini memang ada yang menarik diri ya, menutup diri. Bisa vice versa ya. Ini bisa kebalik. Nah, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Scorpio, ada Cancer ya, Pisces gitu, Taurus ya, sesama Taurus, atau ini energimu. Ada juga Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Banyak banget ya. Ini sih banyak energinya, tapi yang strong Aries, Capricorn ya. Gemini ya, ini kuat sama Aquarius, Cancer, Scorpio, bisa energi aja. Jadi kamu ya masih overthinking gitu. Kamu sebenarnya masih kepikiran. Entah kepikiran dia, kepikiran tentang keluarga, kepikiran soal uang, kepikiran tentang kerjaan, begitu ya. Jadi aku ngerasa jauh dalam lubuk hati sebenarnya masih pengen datang, kayak ada keinginan kamu menghampiri seseorang. Tapi ini bisa vice versa ya. Bisa seseorang punya keinginan untuk menghampiri kamu. Cuma di sini siapa ya di antara kalian? Ini bisa vice versa. Ada seseorang yang ya egonya tinggi banget gitu ya. Kalau ego sudah menjadi karakter yang bisa berubah, yang bisa merubah dirinya ya dirinya sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya kita nggak bisa mengubah siapa-siapa. Kita hanya bisa men-trigger, iya. Kita hanya bisa memacu, menyadarkan, iya. Tapi kayak perubahan di dalam sifat negatif seseorang itu yang bisa merubah dirinya kan dirinya sendiri gitu. Jadi kalau memang pada dasarnya orang ini sudah egoisnya tinggi, toksik banget ya begitulah karakternya dia gitu. Ini bukan keras lagi ya, ini udah parah banget sebenarnya egonya. Jadi meskipun dia mencintaimu, menyayangimu, ya kalau dia rasa egonya yang harus menang, ya dia tetap keras sama pendiriannya gitu.
Ya bisa aja sih dia ngerasa, ya gue orang yang punya prinsip, gue ngerasa apa yang gue pikirin itu yang benar gitu. Tapi ya, yang tahu dia bahagia atau enggak kan dirinya sendiri gitu. Jadi ada seseorang yang ngerasa gini, eh ya baguslah, egonya saya nih yang menang gitu. Tapi setelahnya sakit yang dia rasa, berat banget gitu. Ibarat kata, aku kan bisa nih jadi pemenang. Akulah orang yang gak bersalah, atau ya, aku tuh nggak perlu lagi koreksi diri. Aku keras pada pendirianku. Kamu yang begini, kamu yang begitu. Nah, ada yang merasa seperti itu ya. Keras banget sih orang ini. Bahkan ini ada yang kasar ya, atau apa gitu. Ya, dia rasa egonya itu bisa menang gitu, dan dia puas ya, puas banget. Tapi setelahnya, yang tahu dia terluka, yang tahu dia sakit dengan keadaan begitu, itu kan dirinya sendiri. Jadi kamu bisa aja lihat, ya sih dia menang, egonya luar biasa ya gitu. Tapi dia menderita loh sebenarnya. Menderita banget ya. Ini bisa siapa nih ya? Dia atau vice versa. Jadi ya bisa aja dia ngerasa, oh saya tuh kayak gimana pun saya lebih jago nih daripada kamu. Atau kayak gimana pun kamu yang sebenarnya salah, atau kamu sebenarnya yang harusnya koreksi diri, introspeksi diri. Nah, ada yang kayak gitu, playing victim. Nah, mental victim banget gitu. Segala sesuatu hanya menyalahkan kamu atau menyalahkan keadaan. Ini bisa vice versa ya, entah dia atau kebalik gitu. Tak siapa lah ini. Jadi orang ini tuh nggak pernah berhenti untuk mempertahankan ego gitu. Kayak gimana pun keras banget dengan egonya itu. Tapi sebenarnya dia kasihan loh ya. Maksudnya kasihan kalau lihat kondisinya. Ya ini beberapa situasi karma ya. Kalau kita lihat kondisi dia itu, dia nggak stabil, dia nggak bahagia. Ya bisa aja kita lihat secara kasat mata, atau kita lihat dia di sosial media, atau apa gitu. Dia bisa aja terlihat baik-baik saja. Dia bisa punya ini, punya itu, atau ya dia ada pencapaian, atau ya dia punya kebanggaan tersendiri. Dia ngerasa ada nih yang gua banggain. Gua kayak gini, sedangkan elu nggak gini. Nah, ada tuh kayak gitu orangnya. Tapi ya cukup dialah dan Tuhan yang tahu ya, dia sebenarnya bahagia atau enggak. Aku rasa dia nggak bahagia. Jadi ya terkadang begitulah hidup ya. Kita bisa bertopeng, kita bisa menunjukkan ya saya lah yang jago, saya yang begini gitu. Tapi ya toksik banget sih hidupnya. Ini beberapa siklus karma. Bisa karma dia di masa lalu, karma keluarga, leluhur atau apa. Jadi dia berputar-putar terus kehidupannya di dalam siklus toksik gitu. Jadi ya ini termasuk orang yang duniawi juga. Ini termasuk orang yang kejam, keras. Ya dia keras sama kamu. Akhirnya dia keras sama dirinya sendiri. Dia nggak menjadi apa adanya. Ya orang seperti ini gimana mau mendapatkan cinta sejati? Ya akhirnya berputar-putar di dalam kepalsuan, berputar-putar di dalam kehidupan yang begitu-begitu aja. Dan sebenarnya dia terluka ya. Tapi dia terluka karena tindakannya sendiri. Dia terluka karena egonya dia gitu. Seandainya dia tidak mempertahankan ego, seandainya dia mau berjuang, seandainya dia ingat kebaikanmu, kesabaranmu, ya pasti dia nggak akan kayak gini. Tapi begitulah hidup ya. Kita yang berulah, akhirnya kita sendiri yang bingung gitu. Jadi aku ngerasanya diam-diam orang ini tuh mau kayak cemburu sama kamu ya. Bisa vice versa. Jadi kalau dilihat gitu ya, sebenarnya kamu kan nggak merasa harus berlomba sama dia. Kamu nggak merasa harus berkompetisi dengan dia gitu. Tapi dia merasa berkompetisi sama kamu. Dia merasa berlomba sama kamu. Jadi dia tuh kayak apa ya? Ya kalau kamu lebih dari dia, atau kamu bahagia tanpa dia, dia akan marah gitu. Dia bisa cemburu banget. Dia kayak orang yang kayak gimana pun
aku yang harus jadi prioritas, aku yang harus lebih dari kamu, atau ya aku yang harus lebih bahagia. Jadi ada orang kayak gitu, dia bisa cemburu kamu sama orang lain. Kamu lebih sukses juga dia bisa cemburu, atau kamu lebih bahagia aja dia cemburu gitu. Susah banget dia lihat kamu senang. Itu sih. Terus aku ngerasanya ini tuh entah ada kemarahan ya, entah ada rasa sakit hati juga ya. Ini entah di pihak siapa nih, pihak dia atau pihak kamu. Jadi kayak masih menyimpan rasa sakit hati. Mungkin ada yang terjadi sebelumnya yang membuat kayak ya aku marah lah, aku kecewa, aku sakit hati gitu. Jadi ini entah beberapa kalian, entah dia atau kamu, entah siapa ya, sebaiknya nggak usah memendam rasa sakit hati lagi. Karena kalau kita masih ada rasa sakit hati, berarti kita masih belum memaafkan, kita masih belum mengikhlaskan. Dan kalau masih ada rasa sakit hati ya berarti masih ada energi toksik itu sebenarnya. Kemudian aku ngerasanya ini ada yang mencintai, menyayangi, tapi obsesi juga gitu. Obsesinya lebih kayak ya kalau saya nggak bisa memiliki kamu, orang lain juga nggak boleh memiliki kamu ya, atau siapapun yang memiliki kamu dia akan marah gitu. Tapi dia diam gitu, dia nggak banyak berjuang ya. Kalau ego yang tinggi gini tuh pasti susah lah dia berjuang. Kadang kan harga diri nomor 1 gitu ya orang kayak gini. Jadi dia bisa nggak terima gitu kalau kamu dengan orang lain ya. Padahal kalau dipikir-pikir, ya kenapa dia nggak berjuang kalau memang dia mau sama kamu, gitu. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius ya. Kemudian sesama Earth sign ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Ada Eight of Wands. Nah, jadi aku ngerasa orang yang dealing sama kamu, ya jelas lah dia masih kepikiran kamu. Makanya nih tadi kan ada energi mirror, masih saling memikirkan, masih saling kepikiran gitu. Tapi dia membatasi diri dari kamu, ya. Dia menarik diri, atau ini vice versa. Kalau mirror ya sama-sama menarik diri, atau udah saatnya ya sama-sama introspeksi diri. Jadi aku ngerasanya ini salah satu ya, entah dianya atau kamu. Jadi kayak ada seseorang yang kepo banget sih sebenarnya ya, stalking mulu gitu. Aku ngerasa entah siapalah ini ya, bisa dia atau vice versa, suka banget kepoin, suka banget stalkingin gitu. Kayak aku nggak bisa kehilangan info tentang kamu. Atau memang ya salah satu kan misterius ya, salah satu susah ditebak, atau kayak dia udah beda lah daripada biasanya, dia nggak mudah ditaklukkan gitu, atau apa ya. Jadi ada yang saking keponya ya stalking terus, stalking di sosial media gitu ya, lihat-lihat gitu, dia sibuk stalking. Mungkin stalking itu udah jadi kegiatan dia sehari-hari ya, saking keponya sama kamu. Ini bisa vice versa. Aku ngerasa kalau dia masih mencari tahu tentang kamu, itu tandanya dia masih susah lupakan kamu ya. Apalagi kalau kamu punya kualitas, apalagi kalau kamu punya value, punya nilai. Ternyata dia sadari kamu yang berharga, ternyata dia sadari kamu yang punya kualitas, kamu sebenarnya yang bisa membuat hidupnya menjadi lebih baik. Jadi ya karena dia sering stalking kamu, di situ secara tidak langsung dia mengakui sebenarnya nggak ada yang lebih baik daripada kamu gitu. Dan aku ngerasanya orang ini entah siapa ya pengennya berkomunikasi, kayak mungkin perlahan egonya itu akan meleleh ya. Karena sampai kapan juga ya ego itu melambung tinggi. Ada kok masanya dimana seseorang perlahan meruntuhkan egonya,
Apalagi kalau perasaan cintanya jauh lebih besar ya ke kamu gitu. Oke, aku lanjut ya. Nih, beberapa sebenarnya ngerasa pengen berkomitmen sama kamu. Jadi ada seseorang yang mau berkata, ya sebenarnya saya tuh pengennya nikah sama kamu. Sebenarnya saya pengen kamu yang jadi istri saya, kamu yang jadi suami saya. Tapi ini entah apa ya, kayak ada yang udah terlambat gitu. Tapi masih sayang, masih cinta, ya. Beberapa ini kenapa punya personal issue yang ribet begitu ya. Masalah dari dalam dirinya sendiri itu berat. Egonya dia itu luar biasa hebat gitu ya. Ya, itu karena mungkin kehidupannya nggak enak gitu. Misal kayak masa kecilku suram, atau aku tuh orangnya kurang kasih sayang orang tua, atau ya didikan keluargaku membentuk aku jadi egois kayak gini, jadi keras, jadi manja gitu. Ya ini pengaruh lingkungan gitu, membuat aku tuh gak maksimal berjuang sama kamu, atau ada pengaruh yang lain gitu ya. Kan ini beberapa punya orang lain. Cuma ya begitu, kita yang membuat keputusan, kita yang mengambil langkah, mengambil tindakan, ya berarti apapun resikonya kita harus terima gitu, termasuk orang ini. Akhirnya dia gak memilih kamu gitu, atau akhirnya dia malah mengikuti egonya itu, ngikuti keras kepalanya itu. Dia tidak berjuang maksimal ke kamu. Bahkan ketika kamu fokus ke yang lain, dia malah menyalahkan kamu gitu. Dia nggak koreksi dirinya, dia kurang berjuang saat itu. Jadi ya itu. Memang ada yang keras banget di sini, aku ngerasanya, ya. Masih sulit bersikap dewasa. Jadi ya ada sih sebenarnya penyesalan ya. Ada yang sangat-sangat disesali orang ini, ya. Kalau dilihat energi batinnya terdalam, sebenarnya sakit hatinya. Hancur banget perasaannya ketika dia nggak bisa bersama kamu. Apalagi kalau kamu sudah mencintai dirimu sendiri ya. Kalau kamu udah benar-benar healing, sembuh, kamu ikhlaskan dia. Kamu relakan dia mau kayak gimana, bertahan dengan egonya ya terserah ya. Ya udah gitu. Dia mau ngomong apa sama kamu juga kayaknya kamu udah gak peduli gitu. Istilahnya ya kita bisa aja kan dijelek-jelekkan orang. Dia bilang begini begitu, bahwasanya dialah yang korban, kita yang begini begitu. Padahal ya itulah, Tuhan juga gak pernah tidur ya. Tuhan kan tahu kebenaran yang sesungguhnya. Jadi akhirnya bakalan kelihatan siapa sebenarnya orang yang bisa dipercaya, siapa yang enggak gitu. Bakalan kelihatan siapa yang punya kualitas, siapa yang enggak. Dan bakalan kelihatan bahwasanya kamu adalah cinta sejatinya gitu. Jadi seseorang di sini akhirnya akan menyadari kamu true love, kamu cinta sejatinya. Dan dia sadari betapa dia mencintai kamu, betapa dia sayang banget sama kamu. Mungkin dia harus melewati perjalanan yang panjang. Dia harus lalui kehidupan ini sampai dia mengerti, sampai dia sadar bahwasanya ya dia nggak bisa menemukan orang seperti kamu. Pada akhirnya ada di sini orang yang dia akan menyesal dengan keputusannya, tingkah lakunya, ucapan dia atau apa, kerasnya dia, kasarnya dia atau apa. Ya, dan aku ngelihat meskipun orang ini sulit berubah karena egonya sangat besar, kerasnya dia luar biasa gitu. Tapi kembali lagi, segala sesuatu itu tidak selamanya akan begitu. Apalagi ya itu tadi, Tuhan gak pernah tidur ya. Tuhan kan pasti akan menunjukkan kebenaran. Siapa sih sebenarnya yang harus koreksi diri, introspeksi diri ya. Jadi ketika kamu ngerasa udah gitu gua menyerah ya, dia mau kayak gimana ya terserah,
saat kamu ngerasa ikhlas begitu, ya kamu nggak perlu ngelakuin apa-apa sih, karena Tuhan yang membolak-balikan hatinya. Yang tadinya egonya setinggi langit ya, ego itu kan bisa diruntuhkan dalam sekejap ya, oleh yang maha kuasa. Jadi ya Tuhan runtuhkan egonya yang tinggi ini ya. Ego seseorang ini yang sangat tinggi ini kan bisa diruntuhkan, bisa meleleh egonya ketika Tuhan membolak-balikan hatinya gitu. Dan aku ngerasa ya sekeras apapun dia, akhirnya kerasnya dia itu juga akan luntur ya. Dan dia menyadari rasa cintanya jauh lebih besar daripada rasa nggak sukanya gitu. Atau ya pada akhirnya dia menyadari betapa dia sayang banget sama kamu. Dia akan menyadari rasa sayangnya jauh lebih besar daripada egonya itu. Gitu sih. So ya ya begitulah. Lumayan complicated. Aku ngerasa ini energinya berat ya. Jadi apapun itu, kita sebagai manusia ya, segala sesuatu itu kan mulai dari diri sendiri, kembali ke dalam diri sendiri. Kalau kita ada di dalam situasi toksik atau menerima hal-hal yang toksik ya, mungkin karena kita selama ini memancarkan hal yang toksik. Tapi kalau kita menerima hal-hal yang baik, menerima berkah, anugerah, kalau kita menuai hal-hal yang positif, itu karena kita memancarkan yang positif selama ini. Gitu ya. Oke, ini untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.